Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ghadabi fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Babul ghadabi utawi iki iku bab nerangaken ghadab, muring-muring, fil mau'izati ing dalem aweh nasihat, wa ta'limi lan ngulang, idza ra'a tatkala ningali sapa wong ma ing perkara yakrahu kang sengit sapa man ing ma. Bab menjelaskan tentang marah di saat memberikan nasihat atau memberikan pelajaran ketika melihat sesuatu yang tidak disuka. Ketika di tengah-tengah memberikan nasihat atau mengajar, kemudian seorang guru itu marah karena melihat sesuatu yang tidak disukai terjadi pada santrinya, pada muridnya,
sesuatu yang dilakukannya, sesuatu yang diucapkannya itu yang tidak disukai oleh seorang guru. Maka itu diperbolehkan. Itu tidak bertentangan dengan adab, yaitu apabila dilakukan karena Allah, dilakukan disebutnya fi mahallihi, dimarah pada tempatnya, marah dalam rangka memberikan pelajaran pendidikan, bukan marah karena nafsu atau marah karena dunia, tetapi marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau marah karena urusan dunia, maka dalam kondisi mengajar atau tidak mengajar itu adalah sesuatu yang mazmum, sesuatu yang tercela, karena akan sangat membahayakan seperti yang sudah kita jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain itu berpesan kepada kita agar kita meninggalkan ghadab, tarkul ghadab. Beliau bersabda la taghdab sampai 3 kali. Karena seseorang yang dalam kondisi emosi, maka dia tidak akan bisa mengontrol perbuatannya. Dia tidak akan bisa mengontrol ucapannya. Orang yang marah biasanya mencaci maki, menghina. Bahkan kemarin kita katakan sebagian orang itu sampai mengucapkan ucapan yang kufur karena dalam kondisi marah. Sebagian orang menceraikan menceraikan istri, menceraikan sabkul lisan namanya. Jadi menceraikan istrinya ketika dia dalam keadaan marah. Sebagian orang itu membunuh orang lain karena marah dan seterusnya. Maka harus diwaspadai, ghadab ini harus diwaspadai. Tetapi ghadab karena Allah pada tempatnya itu sesuatu yang diperbolehkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah, tetapi marah lillah. Terutama kalau dalam peperangan itu kalau nggak marah ya nggak jadi perang. Sehingga di situ namanya al-ghadab fi mahallihi, marah pada tempatnya dan marah karena Allah. Kita baca hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu momen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ghadab. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyanu an ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari annahu qala was ngucap sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah la akadu udriku sholata mimma yutawwilu bina fulanun. La akadu ora parek sapa ingsun iku udriku nemoni sapa ingsun as-sholata ing salat. Mimma yutawwilu saking perkara yutawwilu kang dawaaken bina kelawan kita sapa fulanun fulan. Fama raaitu mongko ora ningali sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ing dalem nasihat asyadda kang luwih banget apane ghadaban muring-muringe min yauma idzin tinimbang saking dina iku. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ayyuhan nas menungso innakum satemene sira kabeh iku munaffirun wong kang ndadekaken lunga sapa wong akeh. Faman mongko utawi wong kang ndadekaken lunga ing wong akeh, maksudnya enggak mau jamaah gara-gara kalian. Faman mongko utahi sapane wong iku salat sapa man bin nasi kelawan menungsa fal yukhaffif mongko becik ngringanaken sapa man. Fa inna fihim mongko satemene iku ing dalem annas al maridha
al-maridha utai wong kang lara, wa dhaifa lan wong kang apes, wa dzal hajati lan wong kang duweni hajat. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, la akadu udriku sholata mimma yutawwilu bina fulanun. Artinya saya itu selalu mengakhirkan diri ya, dalam sholat jamaah. As-sholata maksudnya sholat al-jamaah. Saya sengaja untuk memperlambatkan diri dari sholat jamaah yang si fulan itu memanjangkan bacaannya untuk kami. Jadi ada ini mengadukan seseorang, yaitu di sini sahabat Mu'ad bin Jabal, yang apabila dia menjadi imam sholat jamaah, maka dia memanjangkan bacaan surat dalam sholat itu memanjangkannya. Beliau memanjangkannya, artinya membaca surat yang panjang gitu. Padahal dia berposisi sebagai imam. Karena itulah maka saya selalu datang terakhir. Artinya sengaja memperlambat diri karena kalau datang awal itu kelamaan sholatnya. Karena imamnya yang dibaca itu surat yang sangat panjang, sangat lama sholatnya. Itu dia mengadukan imam yang berperilaku seperti itu. Nah, kemudian famara itu perawi Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, aku tidak melihat Nabi dalam memberikan nasihat itu lebih marah dari hari itu. Artinya Nabi sangat marah, terlihat sangat marah ketika mendengar pengaduan tersebut. Bukan marah kepada yang mengadu, tetapi marah kepada yang diadukan, orang yang diadukan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ayyuhan nas innakum munaffirun. Wahai manusia, kalian ini secara umum kalian itu munaffir. Munafirun itu menjadikan orang itu menjadikan orang itu menjauh, menjadikan orang itu tidak mau untuk sholat jamaah atau menghindari sholat jamaah gara-gara kalian. Nah, gara-gara kalian kalau sholat menjadi imam itu diperpanjang bacaan suratnya. Nah ini jangan kita artinya menjadi seorang munafir dalam sholat atau dalam hal kebaikan yang lainnya. Jangan sampai dalam sholat misalnya kita menjadi imam, orang menjadi nggak mau sholat jamaah gara-gara kita. Jangan sampai seseorang itu nggak mau melakukan kebaikan gara-gara kita. Jangan sampai seseorang itu misalnya nggak betah di pondok gara-gara kita. Jangan sampai seseorang itu kemudian meninggalkan belajar, meninggalkan majelis ilmu agama gara-gara sikap kita, gara-gara perbuatan kita. Maka itu orang yang melakukan itu disebut munafir. Termasuk dalam sholat jamaah penyebabnya yaitu apabila imamnya itu bacaan yang dibaca itu bacaan yang panjang. Nabi menjelaskan, faman shalla bin nas falyukhaffif. Barang siapa yang sholat menjadi imam bagi masyarakat, maka hendaknya dia meringankan bacaannya. Kenapa? Fa inna fihim al-maridha wa dha'ifa wa dzal hajah. Karena di antara jamaah itu, masyarakat itu yang ikut jamaah, itu ada kalanya ada orang sakit,
ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki hajat. Kalau orang sakit, itu kan nggak bisa lama-lama, bisa pingsan dia nanti kalau sholatnya lama-lama. Bisa sakitnya bertambah parah apabila terlalu lama dia berdiri misalnya. Maka difikirkan seseorang berjamaah, sholat menjadi imam dalam sholat jamaah. Orang yang jamaah itu bukan satu macam, bukan semuanya anak muda, bukan semua orang sehat, bukan semuanya itu badannya keker dan kuat, bukan semuanya itu lagi pengangguran, enggak. Tetapi macam-macam. Di antara jamaah itu ya ada yang sehat, ada yang sakit. Di antara jamaah itu ada yang badannya kekar, gemuk dan kuat, ada di antaranya yang kurus, kering dan nggak kuat kalau berdiri lama. Ada yang kayak begitu. Kemudian di antara yang berjamaah itu ada yang memang longgar waktunya, dia nganggur. Ada yang mungkin ada hajat yang ingin dilakukan, atau mungkin dia dia kebelet dan sebagainya. Jadi macam-macam, jamaah itu pasti bermacam-macam. Karena itulah maka Nabi SAW memerintahkan falyukhaffif. Karena itu diringankan saja. Kalau sholat bersama jamaah itu diringankan bacaannya. Jangan baca surat Al-Baqarah misalnya, dihabiskan lagi di rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Ya bisa habis jamaahnya. Besok nggak ada lagi yang datang untuk sholat jamaah karena terlalu lama. Ya, kita baca surat-surat pendek saja, meskipun kita ini misalnya di antara kita itu hafidhah misalnya, hafal Quran semuanya, tapi kalau sholat jamaah menjadi imam pakai surat-surat pendek saja. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri, tujuannya murojaah hafalannya dalam sholat, tetapi kemudian menjadikan jamaah itu tidak kerasan jamaah dengan dia. Dilihat siapa ini imamnya, oh si fulan, udah sholat sendiri aja langsung misalnya. Kenapa? Karena imamnya si fulan, nanti akan lama, dia tahu sholatnya lama. Jadi, tapi kalau kamu sholat sendirian, ya terserah. Misalnya kamu sholat tahajud, mau baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terserah, nggak masalah. Atau ada kesepakatan misalnya jamaahnya anak-anak muda semuanya, tegap-tegap dan semangat-semangat, meskipun nggak mesti juga. Kadang dari sisi fisik dia sehat, dia kuat. Tetapi dari non fisik ini males orangnya juga, bisa jadi nggak kuat juga. Karena ini kan tergantung pada himmah juga ya. Himmah yang lemah diajak sholat lama juga kadang dia akan menggerutu. Artinya imam itu harus bijaksana. Imam itu harus bijaksana, melihat siapa jamaahnya, itu diperhatikan. Meskipun demikian juga jangan terlalu cepat. Kalau sholat yang bisa terlalu cepat yang bisa menghilangkan kekhusyuan, terlalu cepat yang bisa menghilangkan dalam yang sampai kemudian bacaannya terlipat-lipat, ada huruf yang hilang, yang harusnya dibaca panjang dibaca pendek dan sebagainya. Karena terlalu cepat kemudian rusak bacaannya juga tidak semestinya. Atau terlalu cepat tidak tumaninah, itu juga tidak selayaknya. Bahkan jangan dilakukan karena bisa membatalkan sholatnya.
Nah, artinya standar saja, tidak terlalu sangat cepat, juga tidak terlalu lama. Standar yang kira-kira jamaah itu nyaman, nyaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini marah karena ini menjadikan orang nggak sholat jamaah saja ini, gara-gara imam yang tidak bijaksana seperti itu. Secara zahir kan kayak baik, kalau ada orang sholat lama sekali itu kan kayak baik, berdirinya lama, kalau rukuk lama, kalau sujud lama, semuanya serba lama, itu kan kayak baik secara zahir. Ya kalau sholat sendiri ya baik. Nah, tetapi kalau dia berjamaah menjadi imam bagi orang yang bermacam-macam, nah, maka dia harus bijaksana. Nah, baca surat-surat pendek saja yang ada dalam juz amma, juz 30 itu kan suratnya rata-rata pendek, meskipun ada yang agak panjang. Nah, sebenarnya masih standar ya, yang ada dalam juz 30 itu masih standar semuanya. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maulal Munba'isi an Zaid bin Khalid al-Juhani anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sa'alahu takon ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang anil luqatati saking luqatah barang temuan. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi i'rif ngawruwana sapa sira wiqa'aha ing taline luqatah au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi wi'a'aha ing wadai luqatah wa ifasaha lan penutupe luqatah utawa wadai luqatah. Summa arifha nuli ngumumna sapa sira ing luqatah sanatan ing setahun. Summa stamti nuli nikmatono amrih nikmatono sapa sira biha kelawan luqatah. Fa in jaa mangka lamun teka sapa rabbuha pemilik luqatah fa'addiha maka maringna sapa sira ing luqatah ilaihi maring rabbuha. Qala ngucap sapa as-sa'il sapa rajul kang takon fadhalatul ibil fadhalatul ibil unta kang ilang. Artinya bagaimana dengan unta yang hilang atau unta yang tersesat? Faghadiba nuli muring-muring sapa Kanjeng Nabi hatta marrat sehingga tadi abang apa wajnatahu pelipis lorone Kanjeng Nabi. Au qala utawa dawuh ihmarra tadi abang apa wajhuhu wajahe Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi wa malaka walaha wa malaka ora ana iku keduwe sira ora ana keduwe sira ngalap unta fadhalatul ibil walaha lan iku keduwe ibil ma'aha sartane ibil siqauha ngombene ibil wahidauha lan kalau makna dasarnya wahidha uhalan apa sepatune ibil taridu teka sapa ibil almaa ing banyu wataralan mangan ngangon sapa ibil
dengan sendirinya asyajara ing wit-witan. Fadzarha mongko ninggalo sapa sira ing dhallatul ibil hatta yalqaha sehingga nemakaken ing ibil dhallatul ibil sapa rabbuha wong kang duweni ibil. Qala ngucap sapa sa'il rajul sa'il fadhallatul ghanam fadhallatul ghanam kepriye kambing kang ilang. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi laka iku ketuwe sira auli akhika utawa ketuwe sedulur lanang sira auli dhibi utawa ketuwe serigala. Hadirin rahimakumullah. Kalau tadi tentang permasalahan sholat jamaah, di sini permasalahan tentang luqatah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang luqatah. Luqatah itu sesuatu yang hilang dari pemiliknya disebabkan jatuh atau kelalaian di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat umum itu yang disebut dengan al-luqatah. Jadi madha'a min malikiha bisukuten au ghaflah fil amakin al-ammah. Jadi sesuatu yang hilang dari pemiliknya disebabkan jatuh atau lalai pemiliknya itu di tempat-tempat umum. Itu namanya luqatah. Kita biasa menerjemahkannya barang temuan. Nah, tetapi definisinya itu sesuatu yang jatuh dari pemiliknya atau lalai. Misalnya ada seseorang lewat jalan raya di depan situ, kemudian dompetnya yang disaku itu jatuh. Nah, di dalamnya ada uangnya. Nah, di tempat umum kan, di jalan, itu namanya luqatah. Atau misalnya seseorang lagi duduk-duduk di pinggir jalan atau di masjid, misalnya di serambi masjid duduk-duduk, kemudian dia lalai, HP-nya ditinggalkan di situ, tertinggal di situ. Kemudian ketika di rumah dia bingung, kemana HP saya? Dia lalai, memang lalai sehingga itu hilang. Maka barang-barang seperti itu disebut dengan al-luqatah. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapati luqatah? Itu yang akan dijelaskan di sini. Ada ketentuan syarak yang harus diperhatikan ketika seseorang itu mendapatkan suatu barang temuan. Jadi luqatah itu di tempat umum tadi kita katakan. Kalau misalnya tidak di tempat umum, maka itu bukan luqatah. Misalnya kamu masuk rumah saya, di dalam rumah saya ada uang jatuh. Itu bukan luqatah, ini luqatah yang dapat saya. Enggak, itu punya saya itu. Namanya di rumah saya, berarti punya saya. Jangan dibilang luqatah. Jadi ini misalnya di masjid atau di jalan raya, di tempat-tempat umum, kemudian ada barang-barang yang tertinggal dari pemiliknya atau jatuh dari pemiliknya, maka itu yang disebut dengan luqatah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kaitannya dengan luqatah ini? Faqala a'rif wiqa'aha au qala wi'a'aha wa isafaha thumma arifha sanatan thumma istamti' biha fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaihi. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mendapati luqatah, pertama begini. Karena ada ketentuan syarat. Kita mengambilnya atau tidak mengambilnya, tergantung pada diri kita. Kalau kita itu tahu bahwa diri kita mampu untuk melaksanakan ketentuan luqatah, maka kita ambil.
Tapi kalau kita tahu bahwa diri kita ini nggak akan mampu ini untuk memegang atau menyimpan luqatah ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya, maka nggak usah diambil. Karena jika kita mengambilnya, maka berarti kita akan terjerumus dalam perkara yang maksiat, yaitu menggunakan luqatah tanpa sebelumnya dipenuhi dulu ketentuan-ketentuan dalam pengambilan luqatah. Karena sebagian orang yang nggak paham luqatah ini, ketika dia menemukan sesuatu di jalan, misalnya dia menemukan di jalan ada dompet, isinya penuh uang. Itu biasanya dia mengatakan, wah dapat rezeki nomplok. Dia mengatakan begitu. Ini dapat rezeki yang agung, nikmat yang agung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baca hamdalahnya berkali-kali. Saking senangnya mendapat itu. Padahal itu amanah itu. Kalau dia ngambil, maka ada tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab dia. Sebagian orang kan begitu, bahkan kebanyakan orang begitu. Kalau dapat sesuatu di jalan, duit apalagi, itu gembiranya luar biasa. Dianggap bahwa itu rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang tanpa diperkirakan, tanpa disangka-sangka. Wah, ini rezeki dari Allah. Bukan, itu luqatah namanya, dan kita punya tanggung jawab atas luqatah itu. Apa tanggung jawabnya? Yang pertama, kalau kita memang ngambil, itu kita ambil, maka pertama kita harus menyimpannya. Menyimpannya di tempat, kita pastikan kita memiliki tempat penyimpanan yang aman sesuai dengan barang itu, sesuai dengan barang tersebut. Itu yang pertama. Kalau misalnya uang, maka dia memiliki tempat penyimpanan yang biasanya uang itu disimpan. Kalau itu berupa emas misalnya, maka kita memiliki tempat untuk menyimpan barang seperti itu. Yang kedua, ini yang dimaksud dalam hadis ini, i'rif wiqa'aha atau i'rif wi'a'aha wa isofaha. Jadi kita harus memiliki tempat penyimpanan yang aman untuk barang semisal itu. Karena penyimpanan suatu barang itu kan beda-beda antara barang satu dengan barang yang lainnya. Semakin barang itu nilainya tinggi, biasanya tempat penyimpanannya semakin ketat atau semakin berat ya penyimpanannya itu. Tetapi semakin nilainya kecil, maka semakin longgar dalam hal penyimpanannya. Setelah itu tsumma arifha sanatan. Setelah itu diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan di tempat-tempat umum, terutama di tempat tadi ditemukannya barang tersebut, di tempat umum, di masjid misalnya, atau di pasar, atau di jalan. Diumumkan. Pertama-tama sehari 2 kali, misalnya pagi diumumkan, sore diumumkan lagi. Setelah itu sehari sekali, setelah itu seminggu sekali, sebulan sekali diumumkan. Atau kalau pada masa sekarang kan lebih mudah, misalnya ditulis saja, dibuat tulisan pengumuman, kemudian ditempelkan di tempat umum, misalnya di masjid atau di jalan, ditempelkan pengumuman itu. Pengumuman yang diumumkan itu secara global, tidak secara rinci. Secara global, misalnya telah ditemukan uang, misalnya. Tidak secara rinci. Rinci misalnya jumlahnya sekian,
jumlahnya misalnya 1 juta, semuanya 100-an ribu misalnya, nggak usah disebutkan gitu. Karena kalau disebutkan rinci, semua orang nanti datang, dia bilang, oh itu uang saya itu 1 juta kan jumlahnya, iya. 100-an semua kan, iya. Karena sudah diumumkan, karena sudah diumumkan, akhirnya semuanya mengaku pemilik uang itu. Nah, semestinya secara global saja telah ditemukan uang biasanya di tempat ini. Maka orang yang datang nanti di cross check yang mengaku uangnya berapa, dia bilang 500.000, oh berarti bukan punya kami. Uangnya berapa, 10 juta, oh berarti bukan punya kami, dan seterusnya. Oh 1 juta, oh 1 jutanya uangnya kayak apa, 100-an atau ada 50-nya atau ada 20-nya. Oh 50 semua, oh berarti bukan punya kamu, dan sebagainya. Jadi agar tepat yang mengambil nanti betul-betul pemiliknya, bukan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Jadi pengumumannya secara global, tidak secara rinci. Itu dilakukan selama 1 tahun. Nggak boleh kita menggunakannya, tidak boleh kita memanfaatkannya. Selama 1 tahun itu nggak boleh uangnya dipakai. Misalnya uang, ya, misalnya barang temuan itu uang nggak boleh dipakai selama 1 tahun itu. Nggak boleh saya pakai dulu lah, nggak boleh. Harus disimpan selama 1 tahun. Kemudian juga sudah berlalu 1 tahun, pemiliknya nggak datang untuk mengambilnya. Tsummastamti' biha. Maka kalau nggak datang, maka pakailah, boleh kamu untuk menggunakan barang temuan itu, tetapi dengan niat dalam hati, jika nanti datang pemiliknya, maka akan saya berikan kepada dia, atau saya ganti dengan yang lainnya. Karena itu sudah dipakai, maka diganti dengan yang lain. Tetap meskipun sudah 1 tahun, dia boleh memakainya, itu pun dalam hati tetap berniat akan memberikannya atau menggantinya jika pemiliknya itu datang. Karena tetap bagaimanapun barang itu bukan milik dia, bukan milik dia. Kalaupun dia sudah mengumumkannya selama 1 tahun, setelah 1 tahun bahkan sudah 2 tahun kemudian pemiliknya datang, ya diberikan, diganti oleh dia. Tapi sudah halal jika sudah 1 tahun kemudian dia memakainya, itu sudah halal dengan niat dalam hati akan menggantinya jika pemiliknya itu datang. Tapi kalau selamanya pemiliknya nggak datang, maka itu menjadi halal bagi dia. Dia tidak harus menggantinya ketika dia sudah memakainya. Nah, kebanyakan orang sekarang itu langsung dipakai saja, apalagi pas butuh duit. Ini pas butuh duit, nemu duit lagi, gimana? Sehingga dia menganggap tadi rezeki min haitsu la yahtasib. Pas butuh duit, dapat duit di jalan. Nah, itu sesuatu hal yang dia berdosa apabila dia menggunakan uang tersebut. Nah, misalnya barang temuannya itu berupa uang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau benda temuannya itu berupa sesuatu yang mudah rusak, misalnya makanan. Dapat menemukan makanan. Ini kalau disimpan lama, ini kan akan, apalagi sampai setahun, ya jelas membusuk, nggak bisa dimakan lagi. Maka di sini boleh dia untuk langsung memakannya, tetapi dengan dengan niat dalam hati, nanti kalau pemiliknya datang akan diganti. Karena barangnya ini tidak tahan lama, tidak bisa diumumkan setahun, tidak bisa disimpan sampai 1 tahun. Nah, ini di sini masih normal, artinya Nabi tidak marah ya, karena kita berbicara tentang ghadab tadi. Kemudian laki-laki itu yang bertanya tadi tanya lagi,
Fadallatul ibil, bagaimana jika unta yang hilang? Yang hilang itu yang barang temuannya itu berupa unta. Gimana? Wahai Rasulullah. Faghadiba. Di sini Rasulullah marah, ditanya seperti itu marah. Kenapa? Karena orang ini pemahamannya pendek. Jadi dia tidak mudah paham, sehingga menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Di sini marah dalam rangka untuk mengajar, dalam rangka untuk mengajar, bukan karena dunia atau emosi nafsu, tidak. Hatta marrat wajnatah au qala ihmarra wajhuhu, sampai marah wajah beliau itu. Karena marah, orang kalau marah itu kan wajahnya berubah, wajahnya berubah, termasuk warnanya itu berubah. Wajah Nabi sampai memerah karena marah mendengar pertanyaan itu. Fadallatul ibil, karena ditanyakan masalah unta yang hilang itu. Padahal apa? Nabi menjelaskan, wa malaka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa tarkas syajar fadharha hatta yalqaha rabbuha. Artinya kamu jangan mengambilnya kalau unta yang hilang. Biarkan dia unta itu. Karena apa? Unta itu dia tahan lama, ya. Unta itu dia tahan lama. Karena apa? Dia itu mampu untuk menyimpan air minumnya. Jadi unta itu nggak seperti binatang-binatang yang lainnya. Unta tidak seperti binatang yang lainnya, yang apabila gak lama kemudian dia kehausan. Unta itu dia mampu untuk meminum air yang banyak, kemudian disimpan, yang itu untuk untuk dia, sehingga dia tahan untuk tidak minum berhari-hari. Itu unta, beda dengan binatang yang lainnya. Kemudian unta itu kalau dia mau minum, dia bisa langsung cari air sendiri. Dia datang ke tempat air, kemudian dia minum dari air itu. Dia makan juga bisa cari sendiri. Dia bisa cari sendiri dari pepohonan, dia bisa tumbuh-tumbuhan, dia bisa makan. Karena itu nggak usah diambil, tinggalkan saja, biarkan saja sampai nanti biar ketemu pemiliknya sendiri. Sampai nanti ketemu pemiliknya sendiri. Itu untuk unta. Jadi nggak usah diurus, nggak usah diambil unta itu. Kalau ada unta yang hilang dari pemiliknya, nanti akan bertemu dengan pemiliknya sendiri. Karena unta ini dia kan hidup, ya. Dia hidup, kemudian dia bisa cari makan sendiri, kemudian air minumnya itu juga tercukupi yang dia bawa. Kalaupun habis, dia juga bisa mencari minum sendiri. Karena dia binatang, makhluk hidup. Meskipun tidak semuanya, nanti akan beda unta dengan binatang yang lainnya. Karena itu kalau unta, misalnya di padang pasir ada unta lepas, nggak usah kemudian diambil, ini saya menemukan unta, enggak. Tetapi dia biarkan saja, karena dia masih bertahan berhari-hari pun, bisa sebulan pun dia dibiarkan, dia hidup tanpa ada yang memelihara. Unta itu bisa hidup, maka biarkan sampai nanti ketemu pemiliknya. Kemudian qala fadallatul ghanam. Setelah itu bertanya lagi, laki-laki itu, bagaimana dengan kambing yang hilang? Qala laka wa li akhika aw lidhibi. Kalau kambing maka kamu boleh untuk mengambilnya. Karena kalau kambing ini beda, ya, dengan unta. Kalau unta tadi mampu dia untuk menyimpan air, sehingga untuk persediaan dia minum berhari-hari. Kalau kambing dia nggak bisa mandiri dalam hal ini.
Karena itu kamu boleh untuk mengambil dengan pengertian tadi, amanah tanggung jawab untuk mengumumkannya, untuk menyimpannya dan seterusnya. Wali akhika atau kamu nggak mengambilnya biar diambil oleh saudara kamu. Aulidhi'bi atau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, maka ya nanti akan dimakan serigala. Beda dengan unta tadi, kalau ada kambing berkeliaran misalnya di padang pasir atau di hutan, maka bisa terancam dimakan serigala. Itu kalau kambing. Atau dimakan harimau atau dimakan binatang-binatang buas yang lainnya. Itu sehingga kalau kambing itu diambil karena artinya boleh seseorang untuk mengambilnya. Dengan tadi itu tetap dia menyimpannya artinya naruh ada di kandang misalnya, kemudian diumumkan dan seterusnya. Nah, ini tentang hal yang berkaitan dengan luqatah ya. Jadi kita harus perhatikan ketentuan hukum Islam terkait dengan luqatah, karena kebanyakan kita itu tidak memperhatikan masalah ini. Sering seseorang itu menemukan barang temuan, tetapi kemudian diambilnya begitu saja. Diambilnya begitu saja tanpa berpikir apakah dia mampu untuk melaksanakan ketentuan syarak tentang luqatah atau tidak. Setelah diambil kemudian langsung dipakai, langsung dinikmati saja. Kebanyakan orang seperti itu. Kita yang sudah belajar tentang masalah ini, maka hendaknya kita enggak seperti itu. Hendaknya kita betul-betul bertanggung jawab terhadap sesuatu, terhadap luqatah. Karena luqatah ini orang yang kehilangan itu kira-kira getun apa enggak? Getun itu apa bahasa Indonesianya? Kira-kira dia dia hatinya istilahnya kesal apa enggak? Getun itu apa? Jadi waduh barang saya hilang misalnya, kan seperti itu jadi seseorang misalnya HP-nya hilang, itu kan pasti waduh hilang di mana ya saya HP, dia pasti saya taruh mana tadi, tertinggal di mana tadi, jatuh di mana tadi. Dia pasti seperti itu. Dia akan artinya dia apalagi itu satu-satunya HP satu-satunya hilang lagi, atau duit tinggal 100.000 jatuh lagi, kan itu dia pasti sangat ingin apa yang dimilikinya itu ketemu. Dia bisa mendapatinya, dia pasti mencari kemana-mana. Kemana tadi dia berada. Bahkan sebagian orang ada yang sampai datang ke dukun. Itu meskipun itu tidak boleh, itu sesuatu yang diharamkan. Tapi ada yang saking seperti itu, saking getunnya dia kehilangan barang miliknya sampai datang ke dukun, di mana ini barang saya hilang, kira-kira di mana dan sebagainya. Sampai seperti itu. Meskipun praktek perdukunan datang kepada dukun ini sesuatu yang diharamkan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa orang yang kehilangan itu ya dia pasti akan menyesali kehilangan itu. Kenapa saya teledor? Kenapa saya bisa lupa? Kenapa tadi enggak saya taruh di tempat yang aman dan sebagainya. Sebagian orang itu pelupa, sebagian orang itu suka lalai kalau memiliki barang, sehingga kalau naruh sesuatu itu selalu sering tertinggal di tempatnya. Makanya karena itulah maka kita luqatah ini di dalam Islam diambil atau tidak diambil itu ada ketentuannya. Kalau diambil bagaimana ketentuannya dalam syarak, itu juga ada aturannya yang harus kita perhatikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masih ada satu hadis insyaallah akan kita baca dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.